Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali dalam Setetes Sabda Tuhan episode kedua, sebuah ruang sederhana untuk mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita sudah bersama dengan Romo Vikaris, Paroki Santo Yesus Batang, Romo Yohanes Widi Wahyudi. Selamat siang Romo. Selamat siang Mbak Jessica, para ibu bapak, saudara-saudari, selamat siang. Kita bertemu dan kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Minggu Biasa ke-26 tahun C, Minggu 28 September 2025. Baik Romo, hari ini Romo akan membacakan bacaan Injil dari Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31. Silakan Romo. Terima kasih Mbak Jessica, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, khususnya bacaan Injil hari ini, hari Minggu 28 September 2025, yang diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai ayat 31. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberangnya. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkannya. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan Kristus. Terima kasih banyak ya Romo untuk Sama-sama. Bacaan Injil pada hari ini yang sudah dibacakan, yaitu dari Injil Lukas. Kira-kira Romo, ada inspirasi apa sih dari bacaan Injil Lukas ini untuk dibagikan ke umat penonton kita? Baik, terima kasih Mbak Jessica, para ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih. Bacaan Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31 ini
yang menjadi bacaan kita bersama di minggu biasa yang ke-26. Saya ingin mengajak kita bersama-sama mencoba merenungkan mulai dari bagian-bagian pertama. Ayat pertama dikatakan begini. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi. Jadi dalam konteks ini, Injil ini, minggu ini, Yesus memberikan perumpamaan, konteksnya ditujukan kepada siapa? Yesus kalau mengajar itu kan kepada orang banyak, atau kepada para murid sedang belajar, atau kepada orang Farisi, atau kepada siapa? Konteksnya, minggu biasa ke-26 ini, Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi. Satu ayat. Pertanyaannya Mbak Yesika dan kita semua, siapakah orang-orang Farisi itu? Nah, ketika saya mencoba membuka informasi buku tentang siapa mereka itu, saya mendapati informasi orang Farisi adalah kelompok religius dalam masyarakat Yahudi. Ingat, dalam masyarakat Yahudi itu ada kelompok-kelompok, ada Saduki, ada Eseni, ada Selot, ada Farisi, ada banyak. Ini salah satu kelompok dari orang-orang Yahudi, yaitu kelompok religius dalam masyarakat Yahudi yang dikenal ketaatannya dalam menjalankan kitab Taurat, juga tradisi keyahudian mereka. Kesimpulannya, orang-orang Farisi ini bukan orang-orang yang agama KTP, bukan. Kita kenal agama KTP ya, tidak. Mereka justru orang-orang yang sangat beragama, aktivis dalam agamanya, mencoba untuk tekun taat pada Taurat, kitab suci mereka, dan juga menjaga tradisi, ajaran tradisi mereka. Justru Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi ini, yang perikopa Injilnya minggu ini tanggal 28 September diperdengarkan kepada kita. Itu satu, ya. Yesus berbicara kepada siapa? Alamatnya kepada orang-orang Farisi. Pertanyaannya, siapa orang-orang Farisi itu? Orang-orang Farisi adalah kelompok religius di kalangan masyarakat Yahudi yang terkenal tekun, menjalankan, mentaati kitab Taurat, kitab suci mereka, dan tradisi-tradisi keyahudian mereka. Nah, sekarang saya mau masuk ke bagian inti dari apa yang Yesus bicarakan kepada orang-orang Farisi itu. Intinya dikemas dalam sebuah perumpamaan. Dikatakan di sini ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Bercerita tentang orang kaya, pakaiannya bagus, setiap hari berkelimpahan dalam kemewahannya. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, kaya pengemis, mau dikontradiksikan antara kaya dan miskin. Disebut namanya Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan cara apa? Injil mencatat dengan cara apa yang jatuh dari meja orang kaya itu untuk menjadi makanannya. Dikatakan ada keterangan dalam Injil, malahan anjing-anjing datang menjilati borok dari Lazarus itu. Kemudian matilah orang miskin itu. Nah, Injil selanjutnya diceritakan bahwa Lazarus mati, ia ada di pangkuan Abraham. Yang kaya mati tidak disebut nama, no name, itu juga tidak di pangkuan Abraham, tetapi ada di dalam dapur api. Bahkan dikatakan tadi kepanasan. Itu perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Hidup di dunia dan setelah mengakhiri hidup di dunia, yaitu hidup setelah kematian. Keberbanding terbalik. Yang kaya dengan kemewahan, dengan kelimpahannya, enak-enak di dunia, ketika mati justru dalam penderitaan. Dikatakan dia sangat menderita. Itu dalam Injil. Sementara Lazarus kebalikan, berbanding terbalik. Penuh borok, mengharapkan remah-remah yang jatuh dari tuannya. Malahan justru anjing-anjing yang menikmati borok-boroknya. Sampai akhirnya dia meninggal. Saya lanjutkan ya, meneruskan lanjutan ini.
saudari-saudara yang terkasih, bacaan Injil mengajarkan atau menginspirasi kita. Yang pertama, soal kepekaan rohani. Yesus bicara kepada bukan orang yang tidak tahu. Orang Farisi itu mesti tahu, karena dia agamawan. Dia orang yang sangat taat dalam aturan hukum, mesti tahu. Tapi ironinya justru dalam banyak bacaan Injil, mereka yang mestinya tahu tidak peka. Apa yang sebenarnya tahu tapi tidak ada kepekaan rohani. Bahkan sering bermusuhan dengan Yesus ketika Yesus mengajar yang disasar adalah mereka yang agamawan, bukan yang agama KTP itu. Saya tidak tahu dalam konteks hidup kita, khususnya dalam hidup menggereja. Apakah ketika firman disampaikan ada orang yang tersinggung, orang yang KTP, agama Katolik KTP, atau justru orang-orang yang aktif di gereja, mereka merasa kena, saya nggak ngerti ya. Yang jelas Yesus menyampaikan ini kepada mereka yang aktif beragama, mereka yang tekun dalam mentaati hukum Taurat, kitab suci, dan tradisinya. Yesus mau menyampaikan bahwa kepekaan rohani itu penting. Digambarkan orang kaya yang sama sekali tidak peka. Dia dengan kekayaannya, pakaian halus, jubah yang indah, warna ungu, makan. Sementara ada Lazarus. Tetapi dia semacam tidak mau menjalin komunikasi. Jangankan memberi, menjalin komunikasi saja tidak. Seolah-olah tidak melihat, seolah-olah tidak mengerti, tidak tahu bahwa ada sesamanya manusia, tidak peka. Justru ada anjing-anjing yang menjilat boroknya itu. Ini soal kepekaan. Lalu kemudian dikisahkan dalam perumpamaan mati. Lalu Lazarus di pangkuan Abraham. Bahasa asli dari dua suku kata ab. Kita mengenal abba, bapa sebenarnya. Dan bahasa asli Aramik atau Ibrani Hebrew itu raham. Raham itu artinya yang tinggi, yang ditinggikan. Bapa yang maha tinggi, Bapa yang ditinggikan. Sebenarnya gambaran Allah Bapa. Di pangkuan Allah Bapa itu keselamatan sebenarnya. Injil katakan di pangkuan Abraham, Abba dan Raham. Bapa yang sangat ditinggikan. Bahasa istilah bahasa harfiah, dua suku kata Abba dan Raham, Bapa yang sangat ditinggikan. Mau mengatakan Allah itu sebenarnya dalam surga di pangkuan Abraham, yaitu Lazarus yang menderita. Sementara orang kaya yang tidak peka terhadap situasi sesama insan ciptaan Tuhan manusia yang sedang tidak baik-baik saja. Lazarus tidak baik-baik saja, miskin, borok, lapar, dan itu tidak baik-baik saja. Tapi tidak ada kepekaan sama sekali. Bukan memberikan komunikasi pun ditutup, tidak ada, seolah-olah tidak mau berkomunikasi. Tapi ketika meninggal, ketika sudah beralih dunia, yang kaya juga belum bisa peka. Padahal jelas-jelas yang satu Lazarus ada di atas, dia sendiri ada di bawah di dapur api. Dia menengadah ke atas, tapi dia belum peka. Menjadi Lazarus seperti suruhan. Bapak Abraham, suruhlah Lazarus. Dia lupa bahwa dia yang butuh ditolong. Dia masih kepikiran bahwa dia sebagai seorang yang kaya, yang lebih baik, Lazarus yang lebih menderita. Bahkan sampai mati pun dia belum sadar bahwa sebenarnya dia yang yang butuh pertolongan dari Lazarus. Tapi karena kekayaannya, dari merasa posisinya yang lebih penting, berharga, dia tidak peka. Bukan suruh Lazarus. Dia meminta, suruhlah Lazarus datang kepada keluarga kami. Masih ada 5 saudaranya. Lalu Abraham mengatakan, cukup kesaksian Musa dan para nabi. Bahasa lainnya adalah cukup kitab suci, percaya pada kitab suci. Lalu orang kaya mengatakan, tidak Bapak Abraham, itu mau menunjukkan arogansi, menunjukkan powernya. Dulu ketika hidup di dunia, dia sebagai orang yang kaya, orang yang punya power. Ketika meninggal, mati, kekayaannya tidak dibawa serta, kedudukan, powernya tidak ada, lupa dia. Belum eling bahasa Jawanya.
Tidak, Bapak Abraham. Dia mau mengatur seturut dengan apa yang dia mau. Padahal jelas secara definitif dia membutuhkan. Bukan dengan kekuatannya sendiri, keselamatannya, tapi membutuhkan pribadi yang lain. Tapi arogansi, tidak sadar diri, tidak ada kepekaan rohani, itu dikisahkan dalam bacaan perumpamaan dalam Injil tadi, sampai meninggal pun masih belum terbuka, tercerahkan itu loh. Bahwa yang kaya masih suruh-suruh Lazarus. Ketika Abraham yang mewakili bapaknya memberi nasihat, itu saja dilawan, tidak Bapak. Itu masih menunjuk. Ini bacaan berkisah tentang itu Mbak Jessica dan para ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih. Orang kaya, miskin, keselamatan, bahwa hidup tidak berhenti di dunia ini saja, tetapi hidup must go on, harus berlangsung terus, bahkan sampai hidup yang tidak diatur oleh jam, waktu. Artinya dalam kehidupan abadi masih ada episode. Bukan hanya episode kita saja yang kemarin pertama, sekarang kedua, yang harapan akan ada terus. Episode kehidupan ada, setelah selesai ini nanti disusul kehidupan selanjutnya. Baik, terima kasih banyak Romo untuk inspirasi pada hari ini. Jadi kesimpulannya dari poin yang pertama yang bisa kita dapatkan itu adalah hidup tidak berakhir pada apa yang ada di dunia ini, tetapi masih ada kehidupan setelah kita mengakhiri hidup yang di dunia ini ya Romo. Betul. Lalu yang kedua, apa yang kita dapatkan, yang kita lakukan di dunia ini masih ada kaitannya di dalam hidup kita selanjutnya. Itu Romo. Kepekaan rohani terhadap pribadi di luar diri kita, itu penting. Oke? Terima kasih banyak Romo, luar biasa inspirasinya. Semoga bisa menginspirasi umat penonton yang ada di rumah. Jangan lupa dengan setetes sabda Tuhan untuk episode berikutnya. Sampai jumpa.